Film dibuka dengan dua orang gadis bernama Kara dan Jess yang berencana pergi ke rumah danau milik seorang rekan yang bernama Amber. Kara pun menghubungi ibunya yang bernama Debra untuk meminta izin. Dengan mudahnya sang ibu memberikan izin kepada Kara. Good, Kara, it's just you. Okay. No, it's fine. Don't worry. Di lain sisi, Jess juga mendapatkan izin dari ibunya. Namun dengan catatan sebelum pergi meninggalkan rumah, ia diminta untuk menyiram tanaman di halaman belakang. Kara pun mengambil alih tugas tersebut dan menyuruh Jess agar bergegas mandi serta bersiap-siap. Dengan penuh semangat, Kara pun mulai menyiram tanaman di halaman rumah. Tak lama kemudian datanglah seorang pria yang menyapa. Tanpa menaruh rasa curiga, Kara pun menghampirinya dan tiba-tiba seketika Kara mengalami panik. Napas dan detak jantungnya semakin tak beraturan. Hingga tibalah mereka di suatu tempat gersang dan juga sunyi. Si penculik kembali mengingatkan kepada Kara untuk tidak bertindak bodoh, karena ia selalu memegang pistol dan tak akan segan-segan untuk menggunakannya. Tak lama kemudian Kara mulai merasa bahwa si penculik telah lengah. Kara pun bergegas keluar dari mobil serta melarikan diri. Sialnya tak butuh waktu lama, Kara dengan mudah dilumpuhkan. Rupanya adegan melarikan diri tersebut hanyalah berada di dalam pikiran Kara. Ia tak benar-benar lari keluar dari mobil, yang dimana si penculik pun segera mengikat tangan beserta kakinya. Kemudian ia juga diberikan penutup mulut agar tidak berteriak sama sekali. Di sisi lain, Jess telah selesai mandi dan ia mulai mencari keberadaan Kara. Ia pun tak menemukan Kara di sekitar rumahnya. Ia mengira jikalau Kara telah dijemput oleh Debra. Jess pun akhirnya menelpon Debra. Mendengar kabar demikian, Debra kaget karena baru saja Kara menghubunginya untuk meminta izin pergi ke rumah danau milik Amber. Lalu semua teman-teman turut dihubungi saat itu juga. Namun tak ada satupun dari mereka yang mengetahui di mana Kara berada. Kini tibalah Kara di rumah penculik. Pengikat tangan, kaki hingga mulut pun langsung dibuka. Di sinilah penculik mulai menekankan peraturan yang berlaku di rumahnya. Pertama, si penculik selalu membawa pistol beserta senjata lain di sekitarnya. Yang kedua, Kara harus memanggil si penculik dengan sebutan ayah. Dan yang ketiga, Kara harus menuruti apapun yang ia inginkan. Selain itu, Kara harus meminta izin sebelum melakukan setiap tindakan. Semua itu harus ia lakukan. Jika tidak, selalu ada konsekuensi yang akan diterimanya. Tak lama kemudian, Kara dipaksa berasel oleh si penculik. Yang setelah itu scene berpindah lagi. Kini Debra menelpon mantan suaminya yang bernama Ron. Ia berharap bahwa Kara bersama Ron. Namun sayangnya si mantan suami tidak mengetahui di mana Kara berada. Ron pun turut kaget dan dengan segera akan menghampiri Debra. Setelah mencari dan menghubungi seluruh teman Kara yang mana tidak mendapatkan hasil, Debra pun melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Namun pihak kepolisian belum bisa memproses laporan itu dikarenakan Kara baru hilang selama 2 jam. Polisi juga beranggapan kalau anak-anak mungkin saja kabur bersama temannya mencari kebebasan, karena wajar mereka masih sangat labil di usianya. Setelah itu scene berpindah lagi kepada Kara. Kara sangat berharap agar bisa segera keluar dari rumah tersebut. Saat ini si penculik dan Kara mulai memperkenalkan diri mereka masing-masing. Pada fase ini terdapat 2 tujuan, di mana si penculik berharap agar ia bisa lebih dekat dengan Kara, sedangkan Kara sangat berharap mendapatkan informasi agar ia bisa kabur dari si penculik. Dari sini Kara mengetahui dengan siapa ia berhadapan. Penculik tersebut adalah mantan seorang angkatan laut. Ia telah menjalankan tugasnya selama 9 tahun dan banyak mendapatkan medali penghargaan dari negara. Setelah itu si penculik lalu berkata jika hal ini hanya sementara. Jika Kara tidak berbuat gegabah, ia akan segera melepaskannya dengan selamat. Dan setelah sesi bercerita selesai, penculik langsung memaksa Kara untuk melakukan hal-hal yang ia inginkan.
ber-AC lole, memaksanya untuk merokok dan juga menonton video trampolin bersama-sama. Mirisnya hal tersebut harus dialami oleh Kara yang masih berusia 15 tahun. Seiring berjalannya waktu, si penculik lalu mengawasi Kara. Bahkan di saat ia sedang buang air kecil, ia tak mengizinkan Kara menutup pintu toilet seakan-akan tak ada celah lagi untuk kabur. Lalu Kara disuruh untuk menyapu lantai. Hal tersebut bisa terjadi karena ia tidak menuruti perintah penculik untuk makan malam bersamanya. Tapi seiring berjalan waktu, Kara pun terus mengumpulkan informasi mengenai si penculik. Mulai dari stiker yang terpasang di kulkas, agenda yang ada di kalender, dan juga informasi lainnya. Kara yakin informasi tersebut akan berguna nantinya jikalau ia berhasil bebas. Sedangkan di sisi lain, karena Kara tak kunjung kembali, Debra pun kembali datang ke kantor polisi. Namun sayangnya polisi tersebut masih belum bisa memproses lebih lanjut. Polisi hanya akan menerima laporan dan mulai melakukan penyelidikan ketika Kara tak kunjung pulang dalam waktu 2 kali 24 jam. Untuk saat ini, mereka berpikir bahwa Kara hanya kabur sesaat bersama teman-temannya. It has been much too long. Singkat cerita, si penculik juga selalu memainkan kondisi psikologis. Ia berpikir jika dirinya mampu menaklukkan seorang bocah hanya dengan menjatuhkan kondisi psikologisnya. Dan kini, ia mengajak Kara untuk menonton breaking news di televisi. Mengetahui kehilangannya tak menjadi berita, si penculik pun mulai berkata kepada Kara bahwa tak ada yang peduli dengannya. Bahkan selama Kara hilang pun tak akan ada satupun orang yang peduli. Not Jess, not your mom and dad. Stand over there. Setelah itu, waktu tidur pun tiba. Kara tidur tepat di sebelah sang penculik. Namun bedanya, Kara harus tidur dengan kondisi kedua tangan dan kakinya diborgol. We have a big day. Hingga pada pagi harinya, Kara mulai terbangun. Kara yang terbangun mulai melihat penculik masih tidur pulas di sebelahnya. Dan dikarenakan tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, dengan sekuat tenaga Kara pun melepaskan ikatan dari tempat tidurnya. Yang mana setelah itu Kara bisa kabur keluar rumah. Terlebih pintu rumah penculik hanya diganjal dengan penyangga kayu. Kemudian Kara berlari menuju jalan raya dan meminta tumpangan kepada pengendara yang melintas di depannya. Karena daerah ini sangat asing bagi Kara, Kara meminta pengendara tersebut untuk segera diantar ke kantor polisi. Setelah tiba di kantor polisi, tekadnya sangat bulat. Ia ingin meminta keadilan. Seorang polisi pun mulai membuka borgol yang mengikat Kara dan mulai mencari tahu apa yang telah terjadi. Okay. Si polisi mempersilahkan Kara bercerita di dalam kantornya. Polisi itu juga menyuruh bawahannya untuk segera mencari laporan orang hilang atas nama Kara Robinson. Di sisi lain, penolong Kara pun turut dimintai keterangan mengenai lokasi dari ditemukannya Kara. Yang mana setelah itu, Kara langsung menceritakan segala kronologisnya kepada si polisi. Tak butuh waktu lama, laporan kehilangan yang dilaporkan oleh Debra turut ditemukan. Polisi tersebut pun segera menghubungi Debra serta menyampaikan kabar gembira. Yes, ma'am, we have your daughter. This is Lieutenant Roland with the Richland County Sheriff's Department. Is she okay? Mama, can you come pick me up? Isak tangis keduanya pun langsung pecah ketika mereka berhubungan melalui telepon. Yang kemudian, Debra bergegas menuju ke kantor polisi. Tapi demi tertangkapnya si penculik, mereka bertiga pun segera menuju ke tempat penyekapan. Setelah tiba di lokasi, rupanya Kara juga tidak mengetahui pasti apartemen yang mana yang menjadi tempat penyekapan. Dari sini Kara pun segera memberikan ciri-ciri dari apartemen itu secara lebih detail. Hingga pada akhirnya, penghuni tersebut mulai mengetahui lokasi pasti dari apartemen yang mereka cari. Agar lebih aman juga, Kara pun akan diantar lebih dahulu ke kantor polisi.
Kara, where is she? Kini pihak kepolisian mulai menggeledah apartemen si penculik. Mereka pun mulai menyisir setiap sudut rumah. Yang sialnya, mereka tidak menemukan keberadaan si penculik. Kemudian seorang sheriff segera menyuruh untuk mengamankan area di sekitar sembari memanggil teknisi untuk menyelidiki lebih lanjut. Dan dari situlah Kara kembali ditemui demi mencari informasi lebih. Dengan menyodorkan kumpulan foto kepada Kara, si polisi langsung bertanya seperti apa sebenarnya rupa si penculik. Dan dengan mudah Kara segera menunjukkan salah satu foto, di mana ternyata pria itu bernama Eric. Eric merupakan penyewa apartemen yang sayangnya ia tidak lagi berada di apartemen tersebut. Mendengar kabar demikian, Debra pun mulai panik. Ia beranggapan bahwa si penculik masih berkeliaran serta memiliki kemungkinan untuk mengancam nyawa Kara. Mau tak mau, pihak kepolisian akan membagikan poster wajah dari si pelaku. Di akhir perbincangan, Kara pun menyuruh para polisi untuk menggeledah semua kotak besar yang berada di bawah hewan peliharaan. Ia mencurigai si penculik menyembunyikan sesuatu di tempatnya itu. Sembari proses tersebut berjalan, Kara pun akan melanjutkan visum. Hasil visum akan berguna sebagai bukti bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap Kara. Lalu scene berpindah lagi kepada sheriff dan timnya yang sedang melakukan penyelidikan di kediaman penculik. Setelah mendapatkan kabar dari Kara mengenai sebuah kotak, yang benar saja, di dalam kotak itu terdapat banyak bukti yang tersimpan. Mulai dari pakaian, celana dalam, dan juga kumpulan koran mengenai berita kehilangan. Dengan cepat semua bukti segera dikumpulkan untuk penyelidikan lebih lanjut. Di samping itu setiap poster wajah dari si penculik mulai disebar. Mereka membagikannya kepada pejalan kaki, menempelkannya pada tiang listrik, dan juga memberikan poster tersebut di setiap kafe maupun pusat perbelanjaan. Mereka semua hanya bisa berharap agar si penculik segera tertangkap. Setelah menyelidiki temuan yang mereka temukan, polisi memiliki hipotesa bahwa kasus yang dialami Kara turut berkaitan dengan banyak kasus penculikan terhadap gadis di bawah umur, seperti gadis bernama Sophia dan juga Sylvia yang harus ditemukan tewas pada usia 16 tahun. Dan tak lama dari itu, terdapat dua gadis lagi yang merupakan kakak beradik. Kakak beradik itu baru berusia 12 tahun dan juga 15 tahun. Mereka berdua dinyatakan hilang setelah diculik di halaman rumahnya. Usut punya usut, polisi sudah menyelidiki seluruh kasus ini selama 5 tahun. Namun kasus keji itu belum juga terbongkar sampai sekarang. Sebelum melakukan aksinya, si penculik tersebut melakukan aksi penguntitan. Ia juga memiliki daftar nama gadis beserta alamat yang akan menjadi sasarannya. Rupanya bukan nama Kara yang berada di dalam daftar itu, melainkan nama Jess. Hal tersebut sangat sinkron karena saat penculikan, Kara sedang berada di rumahnya Jess. No matter what, I love him. Setelah menginterogasi kekasih si penculik, para polisi pun langsung menyergap sebuah rumah. Namun sayang si penculik sudah tidak ada di tempat. Demi keamanan Kara dan keluarganya, kepolisian pun menjaga keamanan rumah Kara. Hal tersebut sempat membuat Kara tak nyaman dan mengganggu privasinya. 2 hari berlalu, para polisi terus menggali keterangan dari setiap kerabat si penculik. Salah satu dari mereka berkata jikalau si penculik sempat menghubunginya. Dari situ, mereka mulai mendapati keberadaan Eric. Guess we'll find out in a minute. Dispatch, we have eyes on the suspect. Go and apprehend, over. Sadar jikalau FBI sedang mengawasinya, Eric segera kabur. Terjadi kejar-kejaran antara Eric beserta FBI, yang pada akhirnya Eric pun tersudutkan. FBI menyuruh untuk meletakkan senjata secepat mungkin, namun Eric malah mengakhiri hidup dengan senjata yang ia miliki. Kemudian pagi pun tiba. Kara terbangun dari tidurnya dan bergegas turun ke lantai bawah. Tak lama si sheriff pun datang untuk meminta maaf kepada Kara. I'm sorry, I broke that trust. I should have known better. Di mana Kara segera meluapkan emosinya. Kara sangat menginginkan keadilan. Ia ingin agar si penculik dihukum seberat-beratnya di dunia ini. Bahkan ia sangat ingin melihat si penculik perlahan membusuk di dalam penjara. Hanya saja semua itu tidak akan pernah terjadi. Namun ternyata sampai sekarang ini Debra belum tahu jikalau Kara sempat mengalami kekerasan seksual. Yang mana setahu Debra, anaknya hanya sekedar diculik serta masih polos seperti anak kebanyakan. Tapi Kara berjanji kepada diri sendiri bahwa ia akan bercerita ketika waktunya telah tiba.
dan film pun tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.